Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di studi kasus yang kelima di manajemen keuangan. Let's check it out. Teman-teman, kita di sesi yang kelima ini, kita akan membahas tentang risiko, pengembalian, dan biaya. I hope teman-teman semua sudah membaca studi kasusnya ya. Ini masih tentang utut. Oke, kita langsung ke key konsep ya. Di kasus ini, key konsepnya adalah risiko ya, risiko usaha. Nah, risiko di dalam manajemen risiko sebenarnya banyak ya artinya. Teman-teman nanti bisa cek di video di dalam YouTube ini. Ada playlist khusus untuk manajemen risiko. Nah, teman-teman boleh cek ya satu-satu videonya. Nah, untuk kasus ini, risiko adalah paparan terhadap kemungkinan dari tindakan yang dilakukan oleh utut dalam konteks ini adalah usahanya. Ada resiko produknya, ada resiko keuangannya, ada resiko operasionalnya, ada resiko pasarnya. Nah, masing-masing risiko ini punya kemungkinan yang bisa menghalangi utut mendapatkan potensi paling besar dari usahanya. Ya, sebenarnya terminologi risiko itu adalah seperti itu. Kemudian konsep berikutnya adalah manajemen risiko. Tadi kita membahas risikonya, ya kan? Nah, di manajemen risiko yang dibahas adalah bagaimana memanage-nya. Nah, yang pertama tadi kita sudah melakukan identifikasinya ya. Nah, yang tadi kita bahas tadi itu yang disebut dengan identifikasi dari risiko. Potensi dari akan tidak berlangsungnya kegiatan operasional utut dengan baik itu bisa dijadikan sebuah identifikasi risiko. Setelah itu kita memitigasinya. Proses mitigasi risiko ini adalah proses mengendalikan proses usaha agar risikonya bisa diminimalisir atau dihilangkan atau diganti. Nah, itu adalah proses-proses di dalam manajemen risiko. Baik, kita masuk ke penyelesaian masalahnya. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan proses analisis keuangan sederhana. Di sini ada initial capital. Di dalam kasus disebutkan initial capital berasal dari orang tua ya. Expected sales-nya 60 juta dan expected profit-nya 12. Number of investor ada 3. Jadi distribusi profit-nya ada masing-masing 4 juta. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasi risiko ya. Risk consideration-nya. Nah, di sini karena sifat initial capital yang diberikan oleh orang tua itu adalah sifatnya supporting, maka distribusi risikonya adalah father accept the risk. Artinya jika utut rugi atau usahanya rugi gitu ya, ya orang tuanya sih menerima aja kehilangan uang 5 juta tadi. Nah, beda cerita kalau uang 5 jutanya dari hutang ya. Lain cerita, pasti risk consideration-nya beda. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita akan membahas apakah peluang berhasil dan gagal sama. Nah, maka dari ini kita akan membreakdown peluang berhasil dan peluang gagal. Masing-masing ada 4 poin di peluang berhasil dan 4 poin di gagal. Cuma kalau kita perhatikan di dalam peta yang kita identifikasi dari studi kasus, produk ini berbeda ya dengan produk yang pada umumnya. Karena sifatnya yang bukan hanya camilan tetapi bisa digunakan untuk konsumsi protein gitu ya. Kemudian yang kedua adanya dukungan teknologi informasi, kemudian target pasarnya menjadi lebih luas karena ada marketplace dan kawan-kawan. Kemudian utut memiliki dukungan dari orang tua yang siap menanggung risiko. Nah, ini penting. Disinilah kata kuncinya, teman-teman ya. Nah, ketika risikonya bisa ditanggung oleh seseorang atau ada pihak yang menanggung risiko tersebut, maka sebenarnya peluang gagalnya menjadi lebih kecil.
Kenapa? Kalau di dalam konteks manajemen risiko, mengelola risiko menjadi yang paling penting. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah peluangnya tidak sama antara berhasil dan gagal. Kecuali tadi modal itu berasal dari utut sendiri misalkan, atau dari pinjaman, atau ya sifatnya yang risikonya itu besar. Nah, sehingga itu akan membuat peluang berhasil dan gagalnya menjadi berbeda dengan identifikasi yang kita sajikan pada saat ini. Oke ya, jawabannya peluang itu lebih besar ya, berhasil daripada peluang gagal. Walaupun begitu, risiko yang lain itu masih tetap melekat di dalam operasional seperti risiko gagal operasi, risiko keuangan dan sebagainya itu tetap ada. Bukan berarti peluang berhasilnya lebih besar, risiko-risikonya jadi hilang, bukan ya. Tapi karena ada risk acceptance atau penerima risiko tadilah yang membuat perbedaan ini. Baik, langkah berikutnya yang ketiga adalah apakah risiko usaha dan mitigasinya ya. Kalau risiko produk, kita paham bahwa ada kemungkinan produknya itu tidak laku ya. Berarti apa mitigasinya ya kan? Nah, mitigasinya adalah kalau produknya ada kemungkinan tidak laku, maka yang pasti kita harus quality control. Setidaknya Utut harus ngecek dulu nih, ini produk enak nggak? Iya kan? Di bisnis F&B, kata-kata enak adalah kata kunci untuk memasuki bisnis ini. Tidak ada atau tidak mungkin kalau kita main di produk F&B, kalau makanan yang tidak enak ya, yang lain sih percuma dibahas ya teman-teman. Oke, secara tidak langsung ini dia risiko-risiko yang kita petakan, dan berikutnya adalah bagaimana memitigasinya. Tadi contohnya sudah satu ya. Baik, yang berikutnya adalah berapa persen modal Utut. Nah, mencengangkan karena 5 juta tadi adalah sebenarnya berasal dari orang tuanya Utut, maka sebenarnya Utut tidak memiliki modal alias 0%. Inilah yang menjadi cikal bakal kesimpulan tadi bahwa peluang berhasilnya harusnya lebih besar. Oke? Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup sesi kali ini dengan kata-kata bijak dari Virgil, "Fortune favors the brave." Ya, jadi karena si Utut sebenarnya yang paling penting dari Utut adalah keberaniannya. Keberaniannya yang paling penting ya, bukan perkara uang ataupun yang lain. Nah, keberanian tadilah yang favors the value of the Utut nanti ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.